saudara, kembali dengan saat teduh di Intip dengan Allah. Mari kita persiapkan hati kita mau memasuki penyembahan kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Ku angkat hatiku,
kita berjumpa kembali di dalam renungan pembacaan Alkitab pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Mei 2023. Judul renungan hari ini adalah Tindakan Mempertaruhkan Nyawa. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang kelima, 1 Tawarik pasal 11 dan pasal 12 seperti yang tertera di bawah ini. Hari ini kita fokus kepada 1 Tawarik pasal yang ke-11. Tindakan mempertaruhkan nyawa didasarkan di dalam ayat yang ke-18 sampai 19 1 Tawarik 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya." Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudara-saudara sekalian, setelah Raja Saul mati, yang terdapat di dalam 2 Samuel 1, maka Daud dinobatkan menjadi raja atas Yehuda di Hebron. Selama 7 tahun ia menjadi raja untuk Yehuda. Baru setelah itu ia menjadi raja atas seluruh Israel. Ia tidak berperang untuk mendapatkan kedudukan sebagai raja atas seluruh suku Israel. Tetapi segala suku-suku tersebut, para tua-tua, mereka mendatangi Daud di Hebron dan memintanya untuk menjadi raja atas mereka semua. Dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Itu semua telah dinubuatkan oleh Nabi Samuel belasan tahun sebelumnya. Prestasi Daud sebagai pemimpin atas Yehuda dan kemudian atas seluruh Israel sangat mengagumkan. Ia juga berhasil merebut dan menduduki kota Yerusalem dari orang Yebus dan menjadikannya pusat pemerintahannya, menggantikan Hebron, dan orang menamainya kota Daud. Kesuksesan Daud disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena Tuhan yang selalu menyertainya. Dalam 1 Tawarik 11 ayat 9 dikatakan, "Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya." Yang kedua, karena Daud didukung oleh para pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan rela mengorbankan jiwanya bagi Daud. 1 Tawarik 11 ayat 10 dikatakan, "Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberikan dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel." Daud memiliki pasukan yang perkasa, tetapi ia memiliki pasukan lingkar dalam yang disebut pasukan 30. Dan dari pasukan 30 ini, ia memilih 3 orang yang disebut grup Triwira. Grup Triwira ini adalah para pahlawan Daud yang gagah perkasa dan setia kepada Daud. Ketiga orang tersebut adalah yang pertama, Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira.
Ia dengan tombaknya mampu menikam 300 orang dalam satu pertempuran. Di ayat yang lain dikatakan 600 orang. Lalu yang kedua, Eleazar anak Dodo. Ia ada bersama Daud ketika Daud mengalahkan Goliat orang Filistin. Ia membunuh banyak sekali orang Filistin. Dan Tuhan memberikan kemenangan besar kepada Israel. Dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-10. Lalu yang ketiga adalah Syamah anak Age orang Harari. Dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-11. Di bawah Triwira ini masih ada orang-orang di level kedua. Di situ ada Abisai, adik Yoab, ada Benaya bin Yoyada, dan lainnya yang termasuk dalam kelompok 30. Nah, sekali waktu dikisahkan bahwa ketika Daud dan pasukannya sedang menghadapi Filistin, maka Daud ingin minum air dari sumur di Bethlehem yang letaknya dekat pintu gerbang tempat orang Filistin. Bethlehem adalah kota tempat kelahiran Daud. Daud memandang kampung halamannya dari atas bukit. Jadi keinginan ini lebih kepada rasa rindu akan kampung halamannya. Ketiga Triwira yang mendengar keinginan Daud langsung pergi menerobos perkemahan orang Filistin dan menimba air dari sumur Bethlehem dan memberikannya kepada Daud. Tentu ini adalah sebuah tindakan yang penuh resiko. Untuk mengambil air minum tersebut, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Sebab itu Daud merasa tidak layak untuk meminumnya, melainkan ia mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Apa yang telah dilakukan oleh Triwira tersebut membuktikan yang pertama, bahwa mereka adalah prajurit yang handal dan gagah berani. Yang kedua, mereka membuktikan kesetiaan dan integritas mereka kepada pemimpin mereka. Loyalitas mereka sampai kepada pengorbanan nyawa. Para Triwira ini belajar dari Daud tentang loyalitas dan integritas. Mereka telah mendengar bagaimana Daud pun begitu setia kepada Saul. Meskipun ia dikejar-kejar untuk dibunuh. Namun ketika Daud memiliki 2 peluang untuk membunuh Saul, ia tidak mau melakukannya. Karena ia adalah seorang yang berintegritas baik kepada Allah dan kepada manusia. Yang ketiga, saudara, Triwira ini membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkomitmen kepada tugas. Komitmen akan memaksa mereka keluar dari zona nyaman. Triwira ini tanpa banyak komentar, mereka langsung mengerjakan. Seringkali kita lebih banyak bicara daripada bertindak, daripada bekerja. Lebih banyak rencana daripada implementasi. Komitmen bicara tentang tindakan, bukan ucapan. Perenungan kita hari ini adalah, jika kita mengaku adalah prajurit Kristus, apakah kita sudah memiliki mental seperti ketiga pahlawan tersebut di atas? Sudahkah kita menjadi prajurit yang handal dan gagah berani? Sudahkah kita memiliki kesetiaan dan integritas? Sudahkah kita memiliki komitmen kepada panggilan dan tugas kita? Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikianlah firman pada hari ini, renungan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar dari keberanian, dari tindakan
para pasukan Daud, dari Triwira yang mau mengorbankan, meresikokan nyawa mereka demi tugas mereka, demi kesetiaan mereka kepada pimpinan, demi integritas mereka kepada pimpinan mereka, yakni kepada Daud. Bapa, kami adalah prajurit Kristus, dan biarlah kami pun memiliki mental seperti Triwira tersebut, yang mau bahkan rela mengorbankan nyawa kami sekalipun untuk menegakkan kerajaan Allah, untuk menegakkan nama Kristus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia, berkomitmen kepada tugas dan panggilan kami. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera.